Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesti Fitriani. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari kelas 7A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah mikrobiologi lanjut dengan materi bakteri dan virus. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pengertian bakteri. Bakteri merupakan mikrobia prokaryotik uniseluler yang termasuk ke dalam kelas Syzycomites yang berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel. Nah, bakteri ini tidak berklorofil kecuali beberapa yang bersifat fotosintetik. Cara hidup bakteri ini ada yang dapat hidup bebas, parasitik, saprotik, patogen pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Habitatnya tersebar luas di alam, dalam tanah, atmosfer, di dalam lumpur, dan di laut. Bakteri ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Nah, yang pertama kita masuk ke klasifikasi bakteri. Nah, bakteri ini ada beberapa macam. Yang pertama, bakteri berbentuk kokus atau berbentuk bulat. Yang pertama yaitu bakteri kokus gram positif. Aerobiknya Micrococcus, anaerobiknya Methanosarcina. Yang kedua yaitu bakteri kokus gram negatif. Aerobiknya Neisseria dan anaerobiknya Veillonella. Selanjutnya yang kedua yaitu ada bakteri yang berbentuk batang. Yang pertama ini bakteri berbentuk batang ini dibedakan lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu bakteri gram positif. Bakteri gram positif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif tidak berbentuk spora dan bakteri corineform dan Actinomycetes. Yang ketiga yaitu bakteri pembentuk endospora. Yang keduanya yaitu bakteri gram negatif. Tadi kan yang positif, ini yang negatif. Nah, bakteri gram negatif ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bakteri gram negatif aerobik. Contohnya Pseudomonas. Yang kedua bakteri gram negatif aerobik. Contohnya Nitrobacter. Yang ketiga yaitu bakteri berselubung. Contohnya yaitu Spahereotilus. Yang keempat yaitu bakteri gram negatif fakultatif anaerobik. Contohnya yaitu Escherichia coli dan Aeromonas. Yang kelima yaitu bakteri gram negatif anaerobik. Contohnya yaitu Bacteroides. Yang selanjutnya yang keenam yaitu bakteri Methanogens dan Archaebacteria. Contohnya Methanobacterium. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu bakteri yang berbentuk batang. Bakteri yang berbentuk lengkung yaitu pertama bakteri gram negatif spiril dan lengkung. Yang kedua yaitu bakteri gram negatif lengkung anaerobik, contohnya Desulfovibrio. Yang tiga yaitu ada Spirochaeta, contohnya yaitu Spirochaeta cristispira. Yang keempat yaitu ada bakteri yang termasuk kelompok khusus. Yang bakteri yang termasuk kelompok khusus ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bakteri yang merayap atau yang meluncur. Nah, bakteri ini dapat merayap walaupun tidak berflagela. Bakteri ini selalu bersifat gram negatif. Yang kedua yaitu bakteri bertangkai atau bakteri yang bertunas. Bakteri ini mempunyai struktur yang mirip tangkai dan tunas yang merupakan tonjolan dari sel atau hasil pengeluaran dari lendir. Nah, contohnya ini ada Hypomicrobium. Selanjutnya yaitu bakteri parasit atau obligat. Di sini ada contohnya yaitu Rickettsiae dan Chlamydiae. Ya, yang merupakan bakteri yang berukuran paling kecil tetapi lebih besar dari virus, yaitu ukurannya 0,3 dikali 2 mikrometer. Bentuk selnya itu pleomorfik, dapat berupa batang, kokus maupun filamen. Selanjutnya yaitu ada Mycoplasma. Nah, Mycoplasma ini disebut juga dengan PPLO, yaitu di mana
pneumonia-like organism. Nah, cirinya ini yaitu tidak mempunyai dinding sel atau merupakan bentuk L dari bakteri sejati. Selanjutnya ada bakteri anaerobik, anoksigenik, fototrofik. Bakteri ini mempunyai ciri berpigmen fotosintetik, ada yang berbentuk kokus, ada yang berbentuk batang dan lengkung. Selanjutnya bakteri aerobik, orsigenik, fototrofik. Contohnya di sini ada Cyanobacteria. Nah, bakteri ini termasuk dengan Myxopisceae atau Cyanopsceae. Sifatnya itu mirip bakteri, adalah dinding selnya terdiri dari mukokompleks, tidak berdinding inti dan tidak ada mitokondria dan kloroplas. Nah, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu virus. Nah, di sini kita bahas virus ini ukurannya sangat kecil dan dapat melalui saringan atau yang disebut dengan filter bakteri. Ukuran virus ini umumnya 0,01 sampai 0,1 mikrometer. Virus ini tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa. Untuk melihat virus diperlukan mikroskop elektron. Nah, di sini ada juga sifat-sifat yang penting pada virus. Yang pertama, virus hanya mempunyai satu macam asam nukleid atau RNA atau DNA. Yang kedua, untuk reproduksinya hanya memerlukan asam nuklein saja. Yang ketiga, virus tidak dapat tumbuh atau tidak dapat membelah diri menjadi mikrobia lainnya. Nah, di sini ada berbagai macam virus. Yang pertama, virus tumbuhan. Nah, virus tumbuhan ini pada umumnya termasuk ke dalam sel melalui luka, jadi tidak dapat menerobos secara aktif. Sebagai tanda penyerangannya adalah bercak-bercak nekrotik di sekitar luka primer. Nah, di dalam alam, virus tumbuhan ini disebarkan dengan pertolongan hewan, serangga vektor atau dengan cara lain. Misalnya, tanaman kuskuta dengan haustorianya juga memindahkan virus melalui sistem jaringan angkutnya, yaitu buluh-buluh pengangkutan. Nah, di sini ada juga bentuk virus. Nah, bentuk virus ini berbicara dengan virus. Virus merupakan suatu virion yang terdiri bahan genetik atau RNA dan DNA yang diselubungi oleh selubung protein. Nah, selubung protein ini disebut dengan kapsid. Asam nukleid yang diselubungi kapsid ini disebut dengan nukleokapsid. Nah, nukleokapsid ini dapat telanjang misalnya pada TMV atau tobacco mosaic virus yang akan menyebabkan penyakit bercak daun dan adenovirus dan virus kutil atau diselubungi oleh suatu membran pembungkus misalnya pada virus influenza dan virus herpes. Di sini ada juga macam-macam virus yaitu bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Virus pada bakteri coli, TPEC, terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kepala yang berbentuk heksagonal dan bagian ekornya. Bentuk yang demikian itu dapat dilihat pada pengamatan dengan menggunakan mikroskop elektron. Bagian kepala ini terdiri atas bagian utama yang bagian pusatnya terdiri atas DNA, sedangkan bagian luarnya merupakan selubung protein yang berfungsi sebagai pelindung. Nah, kalau bagian ekornya yaitu berupa tubus mempunyai sumbat, selain itu dilengkapi pula dengan serabut ekor. Bakteri yang terserang bakteriofag ini akan lisis. Terus ada juga beberapa virus yang ukurannya sangat kecil dan hanya tersusun atas beberapa asam nukleat saja. Virus yang sangat sederhana ini disebut dengan virus viroid. Sekarang telah ditemukan juga jasad hidup yang susunan kimianya hanya terdiri dari beberapa molekul protein. Jasad ini disebut prion. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.